Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Sofal Muktari, NPM 20130200124, kelas 1C dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri, ingin mempresentasikan laporan yang sudah saya buat, yaitu web promosi untuk penjualan bubur bayi. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, di era modern, kita sebagai generasi milenial harus bisa memanfaatkan media sosial dalam berusaha agar dapat mencakup wilayah usaha yang lebih luas. Teknologi internet sudah terbukti sebagai media informasi yang efektif dan efisien. Teknologi internet mempunyai efek yang besar bagi usaha dan bisnis. Hanya dari rumah, calon pembeli dapat melihat, mengakses informasi, memesan dan membayar produk yang sudah tersedia. Mami Baby Bubur Bayi adalah salah satu usaha bubur bayi di Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan bisnisnya. Usaha ini masih menggunakan cara konvensional atau direct selling, yang masih harus datang ke tempat penjual untuk bertransaksi secara langsung. Dikarenakan sistem penjualan yang masih konvensional ini, saya ingin membantu untuk mengembangkan sistem penjualan dan promosi yang lebih baik, efisien, efektif, dan menguntungkan bagi penjual. Memberikan solusi dengan membuat sistem informasi berbasis web yang memanfaatkan internet sebagai sarana penjualan dan promosi produk, dengan harapan usaha ini lebih dikenal dan produknya lebih diminati oleh masyarakat dan oleh pengguna internet pada umumnya. Nah, dalam melaksanakan solusi ini ada masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana merancang suatu sistem informasi berbasis web pada usaha ini. Nah, seperti yang kita ketahui, membuat web bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita harus menguasai beberapa hal. Yang pertama itu seperti coding web, terus pembuatan basis data, dan tentu saja untuk hosting itu memerlukan biaya seperti itu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami apa sih website itu. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara langsung melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Nah, dalam website ini mempunyai unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama itu ada domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Nah, penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu website. Dengan pemilihan nama domain yang unik juga membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali. Yang kedua adalah hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran yang untuk menyimpan semua database seperti script, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Yang ketiga adalah konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website, misalnya saja sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Nah, setelah memahami lebih lanjut tentang website tadi, inilah gambaran website kita nanti. Ini hanyalah sebuah gambaran, bisa berubah kapan saja dikarenakan tentu saja ini dilihat kurang menarik untuk dilihat pelanggan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara kerja dari website ini. Nah, di sini tentunya ada nama toko, nama toko. Kemudian di bawahnya ini adalah sub halaman. Ada beberapa sub halaman, ada 3. Nah, di bawahnya lagi adalah produk-produk nanti yang akan kita jual. Nah, halaman home ini adalah seperti tombol kembali. Jika kita masuk ke halaman tentang toko atau pesanan, untuk kembali kita dapat memencet tombol home. Nah, untuk yang kedua tentang toko. Nah, untuk sub
halaman tentang toko ini berisikan tentang data-data pribadi website kita, seperti nanti ada biodata pemilik, terus ada nomor nomor telepon, ada apa itu alamat email dan sebagainya. Untuk sub halaman pesanan, nanti ketika kalian klik sub halaman pesanan ini akan muncul halaman baru yang berisikan yang dimana pelanggan disuruh memasukkan beberapa data. Yang pertama adalah nama, yang kedua alamat, yang ketiga nomor handphone, yang ketiga alamat email, yang keempat alamat email, dan yang terakhir adalah nanti ada tempat untuk meletakkan apa itu namanya meletakkan bukti transaksi apakah pesanan sudah dibayar atau belum. Nah, kalau sudah nanti akan ada tombol verifikasi. Nah, setelah diverifikasi nanti pesanan akan masuk ke list pesanan yang akan diterima oleh penjual, seperti itu. Selanjutnya ada diagram konteks. Nah, diagram konteks ini menyajikan hubungan antara outer dan inner. Outer di sini adalah customer dan inner adalah admin atau penjual. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan customer jika ingin mengakses website kita. Yang pertama adalah login. Login di sini customer memasukkan alamat email dan password. Nah, setelah diregistrasi, nanti setelah registrasi selesai, customer bisa melanjutkan dengan pemesanan barang. Setelah customer memesan barang, nanti akan ada invoice pemesanan dari sistem menuju ke customer. Begitu juga dengan invoice pembelian. Setelah pesanan verifikasi, sistem akan menyimpan pesanan tersebut. Nah, setelah itu untuk menindaklanjuti pesanan, penjual akan melihat daftar customer, daftar pemesanan, apa saja yang sudah dipesan, berapa saja yang dipesan, sudah dibayar atau belum, itu ada di validasi pemesanan. Nah, untuk data barang ini adalah data produk yang kita jual, dan ada juga nanti data tarif pengiriman. Mungkin hanya itu. Sekian presentasi dari saya. Berada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.